Nah, pada saat si korban ini pulang, dia pulang dalam kondisi hamil. Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kasus-kasus yang terjadi di dalam negeri. Mari sama-sama kita bahas detail kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang oknum guru keagamaan sekaligus pimpinan pesantren terhadap belasan muridnya. Ini dia kasus Heri Wirawan. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan siapa itu Heri Wirawan. Heri Wirawan adalah seorang pria yang tinggal di Bandung, yang lahir di Garut pada 19 Mei 1985. Heri sendiri merupakan seorang sarjana lulusan Universitas Islam Nusantara, jurusan manajemen PAI. Heri ini dikenal sebagai seorang guru di bidang keagamaan, sekaligus pimpinan yayasan di Rumah Tahfiz Madani, Kota Bandung, Jawa Barat. Namanya mulai menjadi sorotan publik dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap belasan santriwati, yang mana aksi kurang ajar yang dilakukan si Heri ini terjadi pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Pada tahun 2016 sampai tahun 2021, Heri melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang ada di pesantrennya, yang mana tindakan tersebut ia lakukan di berbagai tempat seperti ruang yayasan, beberapa hotel, hingga apartemen yang ada di Bandung. Kalau dilihat ya, dan menjadi pertanyaan, kok mau sih? Kan Heri udah tua dan sebagainya. Jawabannya itu karena para korban ini diiming-imingi akan dibantu untuk lulus tes polwan atau dibantu biaya pendidikannya. Gitu kakak. Nah, perbuatan Heri terungkap pada tahun 2021. Saat itu salah satu seorang korban Heri pulang ke rumahnya. Yang perlu kalian tahu, korban tersebut pulang ke rumahnya pada Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021. Nah, pada saat si korban ini pulang, dia pulang dalam kondisi hamil. Oke, kita samarkan namanya si korban ini, kita ganti jadi si Dinda. Nah, si Dinda ini pas libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, dia pulang nih ke rumahnya. Sampai di rumahnya, orang tua si Dinda ini lihat ada perubahan yang terjadi di badannya Dinda. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kan mereka orang tuanya kan. Jadi mereka pasti lebih tahu anaknya ini kayak gimana kan. Badan anaknya ini seperti apa gitu kan. Setelah diperhatikan lagi nih sama orang tuanya, kayak dilihat-lihat nih sama si mamanya si Dinda ini kan, dilihat-lihat. Mamanya Dinda ini tahu. Akhirnya ini mamanya Dinda ini tahu kalau anaknya ini, si Dinda ini lagi hamil. Nah, tahu Dinda ini hamil, si mamanya langsung melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. Nah, setelah menerima salah satu laporan dari orang tua korban, polisi saat itu langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap si Heri ini. Yang mana setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap si Heri ini, kepolisian mengungkapkan bahwa ada 13 santriwati yang diperkaos oleh si Heri ini yang dilakukan di berbagai tempat. Dan yang perlu diketahui, santriwati yang diperkaos oleh si Heri ini adalah murid-murid dari pesantrennya sendiri. Korban-korban dari si Heri ini rata-rata berusia 13 sampai 17 tahun. Bayangin kakak, bayangkan itu. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, ada beberapa korban-korban Heri yang sudah melahirkan bayi dari si Heri ini, dan ada juga beberapa korban yang masih mengandung anak dari si Heri ini. Nah, berdasarkan sumber berita yang saya baca ya kakak ya, yang diterbitkan pada 4 Januari 2023, total sudah ada 9 bayi yang dilahirkan oleh para korban-korban si Heri ini. Nah, yang nggak masuk di akal ini, yang nggak masuk di akal ya kakak ya, yang nggak masuk di akal itu, bayi-bayi tersebut, bayi-bayi yang lahir tersebut digunakan oleh Heri untuk meminta sumbangan. Dan yang paling gilanya lagi, Heri ini memberitahu bahwa bayi-bayi tersebut adalah anak yatim piatu. Padahal itu anaknya sendiri. Bayangkan itu. Dan berdasarkan sumber-sumber yang saya baca, korban si Heri ini tidak hanya 13 santriwatinya itu. Ternyata si Heri ini pernah melakukan pemerkosaan terhadap adik iparnya sendiri, yaitu adik dari istrinya si Heri sendiri. Adik sepupu ya, adik sepupu. Pemerkosaan yang dilakukan si Heri ini terhadap sepupu istrinya ini dilakukan Heri ketika istrinya sedang hamil tua. Nah kan, kalau perempuan lagi hamil tua kan nggak bisa kan? Nah, jadi mungkin si Heri ini agak-agak jadi dia melakukan hubungan tersebut dengan sepupu istrinya. Istrinya Heri ini juga tahu kalau Heri itu melakukan perbuatan tersebut ke sepupunya ini. Istrinya ini sempat tanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Kenapa dia melakukan tindakan yang tidak masuk akal tersebut ya. Istrinya ini tanya, tahu apa jawaban Heri? Heri cuma bilang, itu urusan saya, Anda fokus aja untuk mengurus rumah dan jaga anak-anak. Anda mending diam. Itu jawaban Heri. Bayangkan.
Bayangkan. Nah, selain kasus-kasus yang sudah dibacakan tadi, ternyata emang Harry ini dari sananya udah agak gitu kan. Harry ini mengambil dana program Indonesia Pintar, dana bantuan operasional sekolah, dan si Harry ini mempekerjakan para muridnya itu. Ada muridnya yang disuruh untuk mengecat tembok, ada yang disuruh mendirikan tembok, ada yang disuruh membuat proposal untuk menarik donatur agar mau berdonasi di pesantrennya si Harry ini. Saat persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Harry mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Kalau dipikir-pikir kayak ngapain si Harry ini mau minta maaf kalau dia udah melakukan, udah merugikan orang lain. Iya kan? Iya nggak? Iya kakak. Pada persidangan pertamanya di Pengadilan Negeri Bandung, Harry divonis penjara seumur hidup. Nah, pihak jaksa penuntut umum kemudian tidak setuju dengan putusan tersebut. Akhirnya pihak jaksa penuntut umum melakukan banding. Dan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai oleh Bapak Heru Suwantoro, pengadilan tingkat kedua ini kemudian mengabulkan permohonan jaksa dan memutuskan Harry Wirawan dihukum mati berdasarkan dokumen putusan yang diterima pada hari Senin 4 April tahun 2022. Nah, dalam putusan itu kakak, Harry ini tetap dihukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Salah satunya ada PP nomor 27 tahun 1983, pasal 81 ayat 1, ayat 3, Junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Nah, dalam putusan tersebut, pihak dari kuasa hukum Harry ini tidak terima dengan putusan tersebut. Maka pihak dari si Harry ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun permohonan tersebut ditolak oleh hakim. Bagus. Harry juga diwajibkan untuk membayar restitusi kepada 13 korban dengan total 300 juta rupiah. Nah, buat kakak-kakak semua yang belum tahu restitusi itu apa, menurut dasar hukumnya yang dikutip dari peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Jadi, restitusi sendiri adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sampai sini paham kan kakak? Yalah paham, masa enggak, ya kan? Nah, dalam proses persidangannya, Harry ini sadar akan tindakannya tersebut, yang mana tindakan dilakukan olehnya telah menghancurkan masa depan hingga menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Nah, itu tadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh si Harry terhadap 13 santrinya. Tidak hanya ke-13 santrinya, Harry juga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap sepupu istrinya. Yang paling gak habis fikri itu, ada korbannya yang sampai melahirkan 9 bayi. Para korban-korban ini melahirkan 9 bayi. Kalian bisa bayangkan kan? Kayak, ya Tuhan, Harry di mana? Otak kamu itu di mana? Oke, terima kasih banyak kakak sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dan kalau anda semua pengen saya bahas kasus-kasus lainnya, kakak-kakak bisa komen di kolom komentar di bawah, request untuk kasus yang akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian dan terima gaji. See you!